Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama mengawali ibadah minggu dan juga ibadah sakramen dalam rangka Hari Pembangunan Gereja Kristen Jaiwetan ini dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita memasuki waktu teduh. Ibadah perjamuan kudus pembangunan GKJW hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan Hari Pembangunan Gereja Kristen Jaiwetan, hari kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersama Dia menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itu Rasul Paulus bersaksi demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sadar bahwa dalam kehidupan ini kita seringkali bertemu dengan beragam persoalan hidup, tapi kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam setiap upaya kita. Mari bersama-sama kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam tangannya dan kita ungkapkan melalui pujian Kidung Jemaat 364 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita dipanggil untuk menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan supaya nyatalah apa yang benar, apa yang baik, apa yang berharga yang menjadi panggilan hidup kita. Karena itu saudara-saudara sadar bahwa seringkali kita tak mampu melakukan itu dengan setia. Mari saat ini kita datang berserah kepada Tuhan, mengakui segala kekurangan kita dan kita mohon pengampunannya. Seraya menyiapkan hati untuk dikuatkan, dipandu oleh sabdanya yang sejati. Mari bersama-sama berdoa. Dengan penuh syukur kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih untuk setiap karya agung yang boleh nyata dalam kehidupan kami. Hari demi hari, ada banyak peristiwa hidup kami alami. Kami tahu tidak semuanya menyenangkan, tidak semuanya menguatkan. Tapi kami juga tahu Tuhan, dalam setiap perjalanan yang tidak mudah, Engkau ada di sana, memberi kami kekuatan dan kemampuan melewatinya, bahkan keluar dari segala belenggu yang seringkali menghadang dalam hidup.
Jika kau jumpai kami seringkali menuruti diri kami sendiri atas keinginan dan kehendak kami, menyerahkan segala laku hidup dan rencana kami pada hal-hal yang bukan menjadi rencana baik Tuhan, kami mohon pengampunan. Mungkin lewat tutur kata kami, lewat rencana kami, pikiran kami, perbuatan kami menyakiti hati sesama, kami menjadi batu sandungan buat kebaikan. Dalam ibadah perjamuan kudus ini kami mohon pengampunan-Mu. Kiranya Tuhan membersihkan kami dari segala pelanggaran, agar kami dimampukan untuk bersama-sama ambil bagian di dalamnya. Dan kami menyiapkan hati kami untuk Engkau kuatkan, Engkau sapa, Engkau teguhkan melalui sabda-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami yang mendengar maupun kami yang Tuhan pakai sebagai perantaranya, semata-mata hanya menundukkan diri pada kehendak baik Tuhan, agar hidup kami ke depan menjadi hidup yang berkemenangan, lebih baik daripada hari yang lalu, hidup yang penuh berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya doa permohonan dan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 yang demikian bunyinya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengar firman, terlebih berbahagia yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Sehat penjenengan? Sehat, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa takut? Ada? Mungkin tidak ada. Iya, tidak pernah takut, Mbak? Oh, takut nggih. Hampir semua kita pasti pernah merasakan takut. Minimal sekali saja dalam hidup. Orang yang mengklaim bahwa dirinya seorang pemberani pasti juga akan pernah merasakan takut.
Nah, saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, takut itu manusiawi. Takut kehilangan, takut kesepian, takut gagal, takut menghadapi kelemahan, takut sakit. Nah, lalu saudara-saudara, bagaimana orang percaya itu harus menghadapi prahara dalam hidup yang seringkali menimbulkan ketakutan itu? Hari ini kita diajak belajar melalui Petrus. Pasca peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, cerita minggu yang lalu, banyak orang itu kemudian disuruh untuk pulang. Lalu para murid itu diminta Yesus untuk mendahului ke seberang dan Yesus menyendiri untuk berdoa. Nah, dalam perjalanan itu tanpa direncana, ternyata ada prahara yang menghadang perahu mereka. Sehingga terombang-ambing oleh karena angin sakal. Jadi kalau kita melihat kamus itu, angin sakal itu adalah angin yang menghadang dari depan dan itu menghadang laju perahu. Sehingga kalau angin itu semakin besar, bisa dibayangkan perahu itu akan semakin terombang-ambing dan bahkan oleng. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, walaupun sebenarnya para murid inilah nelayan yang pro toh. Mereka ini nelayan yang bukan nelayan biasa. Lama mereka bekerja sebagai nelayan, sehingga hidup di tengah lautan itu menjadi kehidupan yang akrab mereka jalani. Tapi sekalipun demikian, mereka tetap saja menjadi khawatir, tetap saja merasakan ketakutan. Sehingga dalam kepanikan itulah Yesus tidak tinggal diam. Yesus kemudian mendatangi mereka dan berjalan di atas air, menerobos angin dan ombak yang bergemur. Melihat itu, Alkitab menceritakan para murid terkejut. Mereka menyangka itu hantu. Begitu mereka berteriak. Dan menghadapi situasi itu, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah gambaran kehidupan ketika badai prahara itu menerjang. Tidak hanya ketika di tengah lautan saat para murid sedang menyeberang, tapi mungkin juga dalam kehidupan kita sekarang. Ketika orang menghadapi prahara hidup, banyak orang tidak bisa dengan bening berpikir. Tidak bisa orang berpikir dengan tenang. Tidak bisa melihat realitas yang dihadapi itu dengan jernih. Sehingga apa yang terjadi? Gusti Yesus yang hadir itu nampak seperti hantu bagi para murid. Hidup menjadi gelap. Tidak bisa melihat dengan bening dan jernih. Sehingga ketika mendengar suara Yesus itu, kita melihat Petrus itu tampil menjadi sosok yang paling logis. Dia menjadi orang yang tidak gampang percaya. Tidak gampang percaya nek iku Gusti, tidak gampang percaya kalau itu hantu. Sehingga Petrus berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Karena berjalan di atas air itu sesuatu yang mokal, piye carane gitu ya. Ini melawan hukum alam gitu. Tapi Yesus bisa berjalan di atas air. Dan ungkapan Petrus ini menunjukkan bahwa dalam hatinya atau mungkin dalam alam bawah sadarnya sudah terpatri bahwa Gusti Yesus ini sungguh punya kuasa. Sehingga dia berpikir kalau benar iki Gusti Yesus, mestinya Gusti Yesus bisa melakukan hal yang besar, yang nampak mustahil sekalipun, membuat aku ini juga berjalan di atas air sama seperti dia. Petrus fokus pada dirinya dan pada Tuhan Yesus yang ada di hadapannya. Bukankah yang sedang dihadapi itu adalah angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu? Lah ngopo kok Petrus itu meminta kepada Gusti Yesus supaya ia bisa berjalan di atas air? Mengapa Petrus tidak meminta, "Tuhan, apabila Engkau itu, mbok angin sakal ini ditenangkan, supaya kami tidak binasa." Permintaan itu pernah disampaikan para murid
dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ketika mereka ada di perahu dan angin ribut menyerang, itu permintaannya. Tapi kenapa sekarang Petrus tidak meminta itu? Kita melihat bahwa Petrus sungguh-sungguh fokus pada dirinya dan Tuhan. Kalau engkau itu, jadikan aku juga berjalan di atas air. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berkata, datanglah. Petrus turun dari perahu dan ia berjalan di atas air untuk menemui Tuhan Yesus. Lalu Alkitab menceritakan situasi serba cepat dan tiba-tiba berubah. Perubahan itu terjadi ketika Petrus mulai merasakan tiupan angin. Ia menjadi takut. Jika awalnya ia berani, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Sekarang ia merasakan tiupan angin dan ia menjadi takut. Apakah itu tiupan angin yang baru? Saya yakin tidak. Itu adalah tiupan angin yang sejak awal menggoncangkan perahu mereka. Angin sakal itu. Angin yang bertiup sama kuatnya. Tapi Petrus tidak merasakan itu karena ia fokus pada Tuhan Yesus yang ada di depannya. Imannya kepada Tuhan Yesus. Dan Gusti Yesus menghargai iman yang demikian. Fokusnya kepada Tuhan sehingga Petrus menerima kekuatan adikodrati. Ia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika konsentrasi imannya terpecah, Petrus tidak lagi fokus kepada Yesus, tapi ia melihat prahara masalah berupa tiupan angin itu. Ia tunduk pada kekuasaan alamiah. Ia takut dan saat itulah ia mulai tenggelam. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bukankah ini juga gambaran hidup yang senyatanya? Kalau saya tadi bertanya kepada panjenengan, siapa yang tidak pernah takut? Semua pernah. Itu berarti setiap orang pernah bertemu dengan badai kehidupan, angin sakal kehidupan. Tidak hanya orang dewasa, tapi saya yakin anak-anak pun pernah mengalami hal yang demikian. Prahara hidup itu bisa terjadi dialami oleh suami istri dalam hidup rumah tangga. Tapi bisa juga dialami oleh anak-anak ketika ia dibully temannya, ketika ia berjuang menghadapi kekerasan yang diterimanya, ketika para pekerja mungkin putus harapan karena bangkrut. Prahara itu juga mungkin ditemui orang-orang muda yang pernah patah hati, pernah dihadapi oleh mereka yang gagal menghadapi ujian. Siapa saja pernah mengalami. Bahkan mungkin prahara hidup itu kita rasakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan sungguh-sungguh berakhir. Takut dan khawatir mungkin saja melanda. Kita bisa saja salah seperti Petrus. Kita salah melihat kenyataan, salah menganggap tidak ada Tuhan, atau bahkan kuasa yang lain yang selain Tuhan, menurut kita itu adalah Tuhan. Namun hari ini saudara-saudara, Petrus mengajari kita untuk selalu sadar, fokus pada diri dan Tuhan. Jangan pada tiupan angin yang menerjang. Yakin bahwa Tuhan berkuasa atas apapun di alam semesta ini dengan cara-cara yang kadang tak terpikirkan, melampaui akal kita. Sehingga di dalam rasa takut itu Petrus selalu matur kepada Gusti Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Dan Yesus mengulurkan tangannya lalu memegang Petrus serta berkata, "Hai, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Gusti Yesus memanggil kita, mari terus percaya. Percaya itu berarti menyerahkan seluruh kehidupan kita ini pada Dia semata. Ketika Petrus mantep melihat Gusti Yesus, ia bisa berjalan di atas air. Ia bisa berjalan melewati masalah dan prahara yang saat itu membuat semua orang takut. Tapi ketika bukan Tuhan yang menjadi fokusnya, melainkan gelombang,
prahara yang mengombang-ambingkan Petrus hampir tenggelam. Saudara-saudara yang kekasih, perjalanan bahtera Gereja Kristen Jaiwetan ini pada masa pendudukan Jepang rasanya juga mengalami angin sakal. Cerita singkat itu sudah di-broadcast melalui WA GKJW kemarin pagi dalam Pendeta Menyapa. Dari peristiwa itu saudara-saudara kita bisa melihat bahwa ketika semua mengarahkan diri pada gelombang yang menerjang, gereja ini, GKJW, hampir-hampir tenggelam pada tahun 40-an itu. Hampir-hampir hilang karena penganiayaan masa pendudukan Jepang. Namun kita bersyukur masih ada orang-orang yang tetap mantep ke Gusti Yesus, fokus mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Sehingga 6 Agustus 1946 menjadi peristiwa luar biasa di mana Tuhan mengulurkan tangannya bagi gereja ini, menolong gerejanya melewati gelombang, lalu melanjutkan perjalanan untuk berkarya, melayani pekerjaan Tuhan sampai dengan sekarang. Perjamuan kudus kali ini saudara-saudara adalah ungkapan syukur kita, merayakan karya Tuhan yang besar itu. Sekaligus ini menjadi kekuatan baru bahwa Tuhan selalu mengulurkan tangannya bagi mereka yang berseru dan berserah kepadanya. Dan itu sempurna ketika Sang Kristus merelakan tubuh dan darahnya untuk manusia. Seperti roti dan anggur dalam sarana perjamuan yang hari ini akan kita terima. Ini menandakan bahwa Gusti Yesus itu senantiasa tinggal di dalam diri kita. Tidak pernah membiarkan kita sendirian melewati prahara hidup. Jadi saudara-saudara, kalau kembali ke pertanyaan di depan, bagaimana orang percaya harus menghadapi prahara dalam hidup yang menimbulkan ketakutan? Maka mari tetap berkesadaran. Situasi apa ini yang sedang saya alami? Apa yang sedang saya rasakan sekarang? Setelah ketemu, oh ini situasi saya. Ini perasaan saya bahwa saya takut, saya khawatir. Setelah ketemu, mari kita menerima segala perasaan itu. Ancene aku isih ambekan. Aku manusia biasa di dunia ini sehingga hal itu wajar aku alami. Kemudian mari perlahan-lahan mengubah arah perhatian kita. Fokus kita tidak hanya pada masalah yang menghambat kita, tapi fokus pada Sang Kristus. Sehingga kita tidak hanya bertanya, apa ya yang harus aku lakukan? Apa ya yang aku inginkan? Tidak. Tapi apa yang Tuhan ingin untuk aku lakukan di tengah situasi ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengan menerima kenyataan, dengan fokus pada pertolongan Tuhan dan juga kehendaknya, maka kita akan ditemani, dikancani oleh Gusti, melewati setiap prahara hidup. Kiranya perjamuan kudus saat ini semakin meneguhkan langkah kita. Amin. Mari mengendapkan firman ini, kita memasuki waktu hening. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jaiwetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya setelah melalui batu ujian yang berat pada masa penjajahan. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun saudara-saudara, patutlah kita bersyukur bahwa kemudian batu ujian itu berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang, mari kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yaitu sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW sebagai organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung GKJW. Hanya melalui kesetiaan, jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Karena itu saudara-saudara, mari bersama-sama kita menyiapkan diri dalam undangan Tuhan ambil bagian dalam sakramen ini. Kita akan mempersiapkan diri melalui pujian Kidung Jemaat 412 bait yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui hari pembangunan GKJW. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang ketika memasuki ruang ibadah belum menerima perjamuan? Kalau ada bisa mengangkat tangan. Sudah. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita pujikan sekali lagi Kidung Jemaat 35 bait yang pertama. Tuhanku di bukit
yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, atas sarana perjamuan kudus yang sudah panjenengan terima, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, melalui sarana perjamuan yang disiapkan gereja maupun yang disiapkan oleh keluarga, mari kita bersama-sama berdoa menyiapkan hati kita. Terima kasih untuk undangan sakramen perjamuan kudus yang Tuhan berikan. Di hadapan kami sudah tersedia sarana perjamuan, kiranya melaluinya karya keselamatan Tuhan mampu kami hadapi. Berkatilah dan kuduskanlah. Engkaulah anak domba yang sudah menghapus dosa dunia. Hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika makan bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti lalu memotong-motongnya. Yesus mengucap berkat, memberikan kepada para murid-Nya, dan Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku." Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk membuka sarana perjamuan, bagian yang atas saja untuk mengambil hostinya. Jika ada yang menemui kesulitan ketika membuka, bisa mengangkat tangan, majelis jemaat akan membantunya. Jika sudah, mari mengangkat sarana perjamuan, hosti yang ada pada panjenengan, seraya mengingat ketika Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan makanlah." Selanjutnya, ketika Yesus makan bersama dengan para murid-Nya, Yesus mengambil cawan, lalu menuangkan anggur ke dalam cawan itu, seraya Yesus berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku." Bapak Ibu warga jemaat dipersilahkan untuk membuka minuman sarana perjamuan. Jika ada kesulitan boleh mengangkat tangan. Jika sudah, mari bersama-sama mengangkat sarana perjamuan ini. Dan ingatlah ketika Yesus berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan minumlah."
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita semua sudah menerima perjamuan kudus kali ini. Mari undur dari perjamuan ini dengan sukacita sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kiranya berkat Tuhan melalui perjamuan kudus saat ini sungguh-sungguh menguatkan, menyembuhkan, memulihkan kehidupan saudara-saudara mengikut Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyambut pelayanan perjamuan kudus saat ini dengan penuh syukur. Kita sudah menghaturkan persembahan di awal ibadah tadi, kiranya ucapan syukur terus dan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kita ungkapkan bersama-sama melalui pujian 439 bait 1 dan 2 sebagai ungkapan syukur kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menaikkan syafaat kita. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Sang Kepala Gereja, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih untuk pekerjaan Tuhan yang terus dan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dalam perjalanan kehidupan tubuh Tuhan di GKJW, prahara kehidupan pun pernah terjadi. Dalam kehidupan kami sebagai tubuh Tuhan di tengah jemaat pun, kami seringkali berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti angin sakal yang hampir menggoncang perahu kehidupan kami. Tapi hari ini kami belajar, sebagaimana Petrus yang memfokuskan diri hanya kepada Tuhan, mengarahkan perhatian dan hidupnya hanya kepadamu, sehingga prahara kehidupan itu boleh terlampaui. Kami ingin terus belajar bertumbuh untuk itu. Karena itu kiranya kekuatan Tuhan ada dan membersamai kami dalam setiap langkah, sehingga berapapun usia kami, sebagai apapun kami di tengah keluarga maupun jemaat, kami tetap menjadi pribadi yang mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan kepadamu perjalanan jemaat Tuhan, khususnya di GKJW Bondowoso. Engkau kiranya terus memberkati dan memampukan agar setiap orang ambil bagian dalam pelayanan yang saling mendukung dan menguatkan.
Sekalipun mungkin ada hal-hal yang tidak kami harapkan ada, tapi biarlah kami terus mampu belajar dan memaknainya sebagai kesempatan kami untuk bertumbuh lebih setia. Engkau memberkati anggota majelis jemaat, pengurus KRW, pengurus komisi, dan setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan. Kasih-Mu terus memampukan dan menguatkan. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Mereka yang dalam kerinduan, keluar dari berbagai persoalan hidup, baik pekerjaan, ekonomi, keluarga, rumah tangga, Tuhan Engkau memberi kekuatan dan terang, agar mereka dalam kebeningan hati mampu menyadari keadaannya dan terus bertumbuh di dalam Tuhan untuk kebaikan. Engkau memberkati anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai dengan lanjut usia. Secara khusus anak-anak dan lanjut usia yang masih harus setia beribadah di rumah di tengah pandemi, Tuhan memberi kekuatan senantiasa. Kami mohon Tuhan, Engkau juga menganugerahkan kemampuan bagi kami semua untuk menghadapi setiap kesulitan bahkan di tengah pandemi ini. Kami kiranya mampu berjalan bersama, bergandeng tangan untuk menguatkan demi hal yang terbaik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita pada pekan ini. Kami menyerahkan Bapak Pono Budiantoro, Bapak Satria Puji Kurniawan Wibowo, Ibu Siloh Putu Sinarhati Bambang Perwadi, Saudara Sevanya Dayu Cesario, Ibu Sriani Wigianto, Ibu Sulistiati Turnadi, Anak Pradipta Philadelphia Kristi, Bapak Christian Agung Yosafat. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini agar usia yang bertambah, menumbuhkan juga rasa syukur dalam kehidupannya terus menjadi berkat, diberkati dan senantiasa beroleh perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan rasa syukur yang sudah kami ungkapkan. Engkau memberkati persembahan kami, baik itu persembahan minggu, persembahan syukur perjamuan, persembahan bulanan, dukungan untuk majelis agung, dukungan untuk pengadaan kamera dan persembahan kami yang lain. Melaluinya Tuhan, pekerjaan-Mu kiranya terus terlayani. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau mengasihani bangsa ini dalam terus berjuang untuk kebaikan dan damai sejahteranya. Di tengah keberagaman, mampukan kami terus membangun persaudaraan yang sejati. Berkati para pemimpin bangsa ini, agar dalam hikmat-Mu mampu menata layani segala urusan demi keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Dan pandemi ini, COVID-19 ini kiranya dengan kuasa Tuhan pun boleh berlalu hingga kehidupan bersama kami bertumbuh lebih baik. Kami akan mengakhiri ibadah ini, tuntun dan sertai kami dalam setiap langkah hidup perjalanan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, agar kami penuh rasa syukur dan sukacita terus mampu melayani pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Inilah seru doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita, ibadah perjamuan kudus hari pembangunan GKJW. Mari melanjutkan kehidupan ini dengan penuh damai sejahtera. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah, sebagaimana Tuhan menyertai Petrus dan teman-teman, Dia juga menyertai saudara. Amin. Mari bersama mengakhiri ibadah ini, kita nyanyikan Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, undurlah dari ibadah ini dengan penuh sukacita dan masing-masing saudara, terimalah berkat-Nya. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus, sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara menjalani hidup di tengah prahara dunia ini untuk terus dan senantiasa setia, kini dan selama-lamanya. Amin.